Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari pembahasan Sahih Al-Bukhari. Kita masuk pada bab yang kelima. Babun idza shalla fi thawbil wahidi falyaj'al ala atiqaihi. Jika seorang salat dalam satu kain, satu lembar kain, maka hendaknya dia menjadikan kain tersebut di kedua pundaknya, di kedua bahunya. Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abu Asim an Malik an Abi Zinad an Abdurrahman Al-A'raj an Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atiqaihi syai'un. Janganlah salah seorang dari kalian salat di satu lembar pakaian yang di mana tidak ada satupun di atas kedua bahunya. Maksudnya hadis pembahasan ini atau maksud dari hadis ini, seorang kalau dia memiliki kain, satu lembar kain, jangan dia sekedar hanya menyarungkan saja kemudian dia salat Allahu Akbar dengan kondisi kedua bahunya terbuka. Tetapi dia berusaha untuk memutar kainnya dengan melemparkan sebagian ujung kain di bahu kanan dan juga bahu kiri, baru kemudian dia salat. Dengan apa? Dengan tujuan bahwasanya bagian atas pun ada yang tertutup ya dengan kain tersebut. Karena itu lebih astar, lebih menutup aurat dan lebih sempurna. Dan kalau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, di bawah jelas tertutup bagian aurat dan ada bagian a'ali jasadihi, bagian atas tubuhnya juga tertutup dengan sebagian kain. Itu maksud dari hadis ini. Kemudian hadis berikutnya kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, qala haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Syaiban an Yahya bin Abi Katsir an Ikrimah qala sami'tuhu aw kuntu sa'altuhu qala sami'tu Abu Hurairah yaqul, ya, aku mendengar Abu Hurairah atau aku bertanya kepada Abu Hurairah, di mana aku mendengar Abu Hurairah berkata, asyhadu anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku bersaksi bahwasanya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man shalla fi thawbin falyukhalif baina tarafaihi. Barang siapa yang salat dengan selembar kain, maka hendaknya dia menyilangkan di antara ujungnya. Itu sebagian dilemparkan ke bahu kanan, sebagian dilempar di bahu kiri. Ya, jadi di bawah tertutup, entah gimana caranya dililit di badan, tetapi ada sebagian yang dia lemparkan ke bahu kanan dan sebagian dilemparkan ke bahu kiri atau dia silangkan ya. Ini juga ya dalil yang menguatkan pembahasan bahwasanya seorang tatkala salat maka hendaknya dia menutup kedua bahunya ya, kedua bahunya. Permasalahan ini adalah permasalahan yang khilaf di kalangan para ulama. Apakah disyaratkan seorang tatkala salat harus menutup kedua bahunya ya, atau salah satu dari kedua bahunya? Para ulama sepakat bahwasanya menutup aurat adalah syarat dari salat. Barang siapa yang salat dengan aurat terbuka dengan sengaja, maka salatnya tidak sah. Nah, bagaimana dengan menutup salah satu dari bahu? Kedua-duanya itu lebih afdal ya. Maka min mufradati al-Imam Ahmad, yaitu di antara mufradat maksudnya fikih tersendiri Imam Ahmad, di mana Imam Ahmad menyelisihi mazhab yang lain. Namanya mufradat, yaitu pendapat-pendapat Imam Ahmad yang menyelisihi tiga mazhab yang lainnya. Dan ada sebuah risalah ilmiah, yaitu maksudnya tesis atau disertasi tentang hal ini, yaitu seorang penulis mengumpulkan mufradat al-Imam Ahmad, seluruh fikih Imam Ahmad yang di mana Imam Ahmad menyelisih tiga mazhab yang lainnya. Di antaranya pendapat beliau tentang hal ini bahwasanya barang siapa yang salat sementara pundaknya terbuka, salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah. Ini ada khilaf di kalangan para ulama dan Imam Ahmad menyelisihi mayoritas ulama, ya.
Namun sebagian ulama seperti Taqiyuddin As-Subki menukil bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala juga mewajibkan untuk menutup kedua pundak ya. Tetapi al-madzhab al-mu'tamad al-mukhtar, pendapat yang terpilih dalam mazhab Syafi'i, menutup pundak hanyalah sunnah, tidak sampai pada derajat apa? Wajib. Beda Imam Ahmad. Imam Ahmad nutup pundak hukumnya wajib. Kalau seorang bukan sekedar nutup aurat, tapi nutup pundak juga hukumnya wajib. Kalau seorang salat tidak menutup pundaknya, maka salatnya tidak sah. Ini pendapat Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dan pendapat ini condong kepadanya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari, ya. Seakan-akan dia condong kepada pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, dan beliau mengatakan bahwasanya jika seorang memiliki kain yang panjang, ya, meskipun satu lembar kain, ketika dia ingin salat maka dia menutup aurat bagian bawah dan harus ada yang dia letakkan di pundaknya. Berbeda kalau ternyata kainnya sempit, maka tidak mungkin dia lemparkan ke atas pundak, ya, karena di bawahnya bakalan kebuka. Kalau kainnya pendek, ya sudah cukup jadi sarung aja, baru kemudian apa? Salat meskipun di atas terbuka. Taib. Ini dijelaskan pada bab berikutnya. Bab berikutnya, bab yang ke-6, babun idza kana thawbu dhayyiqan. Ingat, ini pembahasan buat laki-laki, ya. Buat laki-laki. Kalau perempuan harus pakai kerudung, harus pakai mukena. Babun idza kana thawbu dhayyiqan. Dhayyiqan, bab tentang bagaimana kalau ternyata selembar kain tersebut sempit. Selembar kain tersebut ternyata tidak lebar, tidak panjang. Bagaimana jawabannya? Cukup disarungi saja, jangan tidak perlu untuk dilemparkan ke atas, karena khawatir aurat bisa terbuka di bawah. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Yahya bin Shalih qala haddatsana Fulayh ibnu Sulaiman an Sa'id ibn al-Harits qala sa'alna Jabir bin Abdullah anis salati fi thawbil wahid. Kami bertanya kepada sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma tentang bagaimana salat pakai selembar kain. Faqala kharajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarihi. Aku pernah bersafar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian safar beliau. Faji'tu lailatan li ba'dhi amri. Maka aku datang pada suatu malam karena ada sebagian urusanku. Fawajadtuhu yusalli. Aku dapati Nabi sedang salat malam. Wa alayya thawbun wahid. Dan aku hanya memakai satu lembar kain. Fashtamaltu bihi. Maka aku melilitkan kain tersebut di badanku. Wa sallaitu ila janibihi. Kemudian aku bermakmum di samping kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamman sarafa, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, maka beliau bertanya, "Mas suraya Jabir? Apa gerangan engkau keluar di malam hari wahai Jabir? Ada urusan apa?" Fa akhbartuhu bihajati, maka aku kabarkan kepada Nabi tentang urusanku. Falamma faraqtu, tatkala aku sudah selesai mengabarkan, Nabi berkata, "Ma hadha al-istimalu alladhi ra'ait?" Wahai Jabir, apa itu melilitkan al-istimal? Kenapa kau melilitkan pakaianmu seperti itu, kainmu tatkala hendak salat? Qultu kana thawbun, hanya satu lembar kain wahai Rasulullah. Maka Nabi berkata, fa in kana wasi'an faltahif bihi. Kalau memang lembar kainmu luas, lebar, maka lilitkanlah, tidak ada masalah. Wa in kana dhayiqan fattazir bihi. Tapi kalau ternyata sempit, cukup sarungan aja. Cukup sarungan aja, tidak perlu dililitkan untuk menutup bagian atas tubuh. Ada beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Di antaranya bolehnya bermakmum kepada seseorang yang sedang salat meskipun tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu. Nabi dan Jabir tidak ada kesepakatan sebelumnya untuk salat malam bersama. Maka kemudian Jabir datang, kemudian bermakmum di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak melarangnya, dan ini dilakukan oleh sebagian sahabat. Di antaranya Ibnu Abbas, di antaranya Ibnu Mas'ud, di antaranya Hudzaifah, di antaranya Jabir bin Abdullah. Ini di antara para sahabat yang mereka mendapati Nabi salat malam, kemudian mereka bermakmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, demikian juga Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya boleh bagi seorang salat malam berjamaah selain salat tarawih. Terkadang boleh salat berjamaah jika memang ada keinginan untuk salat berjamaah, tetapi jangan dirutinkan. Kalau sudah menjadi suatu yang rutin, seakan-akan suatu bentuk ibadah. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah merutinkan salat malam berjamaah di luar bulan Ramadan. Adapun di bulan Ramadan kita salat malam berjamaah namanya salat tarawih. Di luar bulan Ramadan sesekali pengin salat berjamaah boleh.
Sesekali ingin sholat berjamaah, boleh. Cuma bagaimana kalau kita sepakat misalnya, nanti malam saya ke rumahmu kita sholat berjamaah. Ya, ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah sebaiknya jangan demikian. Karena para salaf dulu tidak demikian. Mereka bersepakat untuk sholat malam bareng, tetapi tidak dilarang. Tidak dilarang hal tersebut. Ya. Adapun kalau kita lagi di rumah, kemudian kita bangunkan kawan kita, sholat malam bareng, boleh, nggak ada masalah. Ya, karena Jabir sholat di samping Nabi SAW tanpa kesepakatan terlebih dahulu, atau kemudian langsung aja masuk, kemudian juga Ibnu Mas'ud, kemudian juga Ibnu Abbas, kemudian Hudzaifah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau seorang ingin sholat malam sesekali bareng-bareng karena ada keperluan, ya, ada pertemuan misalnya, maka tidak mengapa, yang penting tidak boleh jadi suatu rutinitas yang sehingga dianggap suatu syiar. Kalau sudah dianggap suatu syiar, maka berubahlah menjadi bid'ah. Berubah menjadi bid'ah seakan-akan suatu syiar yang menyaingi salat tarawih. Padahal salat malam berjamaah hanyalah dianjurkan tatkala bulan Ramadan. Hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini dalil sangat tegas bahwasanya kalau seorang memiliki sarung atau kain yang pendek, tidak panjang, maka tidak perlu dia melemparkan kainnya di bagian atas tubuhnya, cukup dia sarungan agar auratnya lebih tertutup, karena Nabi mengingkari Jabir. Jabir memaksa melilit kainnya supaya bagian atas bisa tertutup. Nabi tegur, "Idza kana ats-tsaubu dayyiqan fattazir bihi." Kalau ternyata sarungmu sempit, maka cukup sarungan saja, tidak perlu menutup bagian atas. Baik. Hadis berikutnya, Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Musaddad. Qala haddatsana Yahya an Sufyan, qala haddatsana Abu Hazim an Sahal, qala kana rijalun yusalluna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam aqidi uzurihim ala anaqihim ka hay'ati as-sibyan. Dahulu para sahabat, para lelaki, di antara mereka ada yang salat bersama Nabi, yaitu sallallahu alaihi wasallam, bermakmum di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqidi uzurim, sambil mengikatkan sarung mereka di leher mereka seperti anak-anak. Anak-anak mungkin main, sarungnya diikatkan di leher, kemudian mereka berlari-lari. Ya. Wa qala lin nisa, ya, maka Nabi berkata kepada para jamaah wanita, la tarfa'na ru'usakunna hatta yastawi ar-rijalu julusan. Wahai ibu-ibu, wahai para wanita, jangan kalian bangkit dari sujud terlebih dahulu. Tunggu sampai laki-laki sudah benar-benar duduk, baru kalian angkat kepala kalian. Maksudnya apa? Maksudnya mereka punya kain yang tidak begitu panjang, kemudian mereka ikat di leher, khawatir kalau mereka lagi sujud tersingkap sebagian apa? Auratnya. Maka kata Nabi kepada pejamaah ibu-ibu, jangan dulu angkat kepala. Kalau angkat kepala di luar bisa kelihatan apa yang terlihat. Maka tunggulah bapak-bapak duduk rapi dulu, baru angkat apa? Kepala. Baru angkat kepala. Khawatir karena zaman dahulu para sahabat mereka miskin-miskin, kain mereka tidak banyak. Sebagian mereka ada yang ikat sarungnya di lehernya, khawatir ternyata di bawahnya pendek. Khawatir kalau sujud ada angin meniup, akhirnya tersingkap sebagian auratnya. Maka ibu-ibu tidak boleh mengangkat kepala kecuali setelah memastikan bapak-bapak sudah apa? Duduk. Khawatir sebagian aurat terlihat. Ini dalil bahwasanya dahulu di zaman Nabi SAW, jamaah lelaki dan jamaah wanita tidak dipisahkan dengan sitar atau tirai, tidak ada. Ya, jadi antara laki dan wanita terbuka begitu saja, sehingga jamaah wanita bisa melihat jamaah lelaki. Ya. Tetapi para ulama sekarang beristihad dengan kondisi fitnah yang sekarang banyak tersebar, ya, tidak mengapa kemudian dibuat sitar, enggak ada masalah, itu lebih afdal, ya. Sehingga karena Nabi yang mengatakan bahwasanya khairu sufufin nisa akhiruha, sebaik-baik saf wanita yang paling apa? Yang paling belakang, itu yang paling jauh dari lelaki. Kalau masjid sempit, ya, kemudian ternyata dempet dengan laki-laki dengan perempuan kan repot. Lebih bagus dibuat apa? Sitar terpisah. Tetapi itu tidak wajib, itu tidak wajib. Karena di zaman Nabi SAW dahulu tidak ada sitar, sehingga jamaah lelaki bisa dilihat oleh jamaah wanita. Demikian juga kisah Amr bin Salamah radhiyallahu taala anhu, waktu Nabi menyuruh jadi imam dan dia masih umur 7 tahun, sekitar 7 tahun, 6 tahun. Kemudian dia punya sarung sangat pendek, ya. Maka waktu mereka ruku atau mereka sujud, maka sebagian auratnya kelihatan oleh jamaah ibu-ibu.
Ya, maka ibu-ibu berkata kepada jamaah laki-laki, "Usturu anna ya ista qari'ikum." Tolong itu bokongnya imam tolong ditutup. Isti itu bisa artinya bokong, bisa artinya dubur ya. Intinya kadang terlihat oleh mereka. Dari sini para ulama mengambil faedah bahwasanya ya, hukum asal salat menutup aurat hukumnya syarat. Barang siapa yang salat auratnya terbuka, maka salatnya tidak sah. Barang siapa yang salat sengaja membuka auratnya meskipun aurat mughalladzah atau aurat mukhaffafah. Aurat mughalladzah itu maksudnya kemaluan. Ada yang menambah kemaluan dan dubur, itulah aurat mughalladzah. Adapun selainnya ya, sebagian ulama mengatakan termasuk bagi laki-laki misalnya kemaluannya, kemudian testisnya itu adalah aurat mughalladzah. Adapun paha dan sekitarnya disebut aurat mukhaffafah, aurat yang ringan. Maka barang siapa yang salat sengaja membuka aurat besarnya maupun aurat kecilnya, aurat ringannya, maka salatnya batal. Salatnya batal jika dia sengaja membuka aurat. Tetapi kalau tidak sengaja tersingkap, ya, maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Yang benar bahwasanya kalau seorang salat dia tidak sengaja tersingkap auratnya, baik aurat yang berat atau aurat yang ringan, ya, jika tidak terlalu lama maka tidak membatalkan apa? Salat, ya. Sebagaimana hadis ini, Nabi mengatakan ibu-ibu jangan dulu angkat kepala. Kenapa? Karena kalau mereka angkat kepala pasti ada sebagian aurat yang tersingkap. Sama tadi Amr bin Salamah, sebagian ibu malah bilang, "Tolong itu imamnya pantatnya ditutup." Jadi menunjukkan bahwa waktu dia salat dia pas ruku sebagian pantat. Karena dulu miskin ya, dia enggak punya sarung yang panjang. Jadi sarung kecil tuntut sedikit sudah kelihatan bagian bawah. Itu jadi imam lagi. Jadi karena waktu itu tidak ada yang bisa korek Al-Qur'an, tidak yang bisa mahir baca Al-Qur'an seperti Amr bin Salamah radhiyallahu taala anhu ya. Jadi kalau aurat tersingkap sebentar ya, para ulama mengatakan ini tafsilan perincian dari mereka. Kalau yang terlihat aurat yang berat, maksudnya kemaluan dan sekitarnya terlihat sebentar tanpa sengaja kemudian ditutup kembali, maka tidak membatalkan salat. Tapi kalau terbuka lama maka membatalkan salat. Kemudian mereka berkata, adapun aurat mukhaffafah seperti paha, kalau tersingkap lama, kalau dia tidak tahu, maka tidak membatalkan salat meskipun apa? Meskipun lama. Intinya wallahu a'lam bishawab, ya. Namanya orang tidak tahu, mau aurat besar maupun aurat kecil, ya, maupun berat maupun ringan, kalau tersingkap ini tidak sadar, kemudian kalau dia sadar segera tutup, maka tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan salat. Itu sekarang terjadi, seorang wanita mungkin lagi salat kemudian angin meniup kakinya sehingga betisnya kelihatan, lanjutkan aja salatnya, enggak ada masalah ya. Enggak ada masalah. Tapi laki kemudian salat mungkin sarungnya terhembus angin, terlihat sebagian betisnya atau pahanya ya, maka itu juga bahkan mungkin terlihat kemaluannya, maka itu tidak membatalkan salat jika dia segera menutup auratnya tersebut. Baik. Dan ini juga dalil disampaikan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala bahwasanya tidak wajib menutup aurat dari bawah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya misalnya seorang nih, misalnya seorang di lantai 2 kaca. Kemudian dia pakai sarung dan dia tidak pakai celana dalam. Zaman dulu kan enggak ada celana dalam ya. Kemudian dia Allahu Akbar, yang bawah lihat dari bawah tidak batal salatnya. Karena yang dari bawah tidak wajib ditutup. Paham? Yang salah kenapa ente lihat-lihat? Paham ya? Jadi karena jelas kebuka sarungnya pendek ya, kalau dia begitu ruku kelihatan pantatnya, iya tidak? Berarti waktu dia seandainya ada semut di bawah ngelihat pasti kelihatan ya. Ya, jadi dari arah bawah tidak wajib ditutup. Maksudnya tidak wajib harus orang pakai celana dalam tatkala apa? Tatkala sedang salat. Tidak wajib. Meskipun dari bawah tembus pandang, yang penting di depan, belakang tertutup, itu maksudnya. Dalilnya adalah hadis ini di antaranya dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Ini pendapat para ulama, tidak wajib menutup dari bagian bawah. Baik, kita lanjutkan bab as-salatu fil jubbah asy-syamiyah. Bab tentang salat di pakaian yang dari negeri Syam. Asy-syamiyah maksudnya pakaian yang didatangkan dari negeri Syam. Negeri Syam dahulu adalah negerinya orang-orang Nasara.
Maksudnya bagaimana hukumnya memakai baju yang dijahit oleh orang-orang Nasara? Ini yang jahit orang kafir. Boleh enggak salat pakai baju yang dijahit oleh orang kafir? Buatan Cina semua ini. Songkok Cina, celana dalam Cina, kaos dalam Cina, ya. Baju atas Cina, sarung pun dari mana? Cina. Jubah pun dari Cina sekarang sebagiannya. Ya. Nah, bagaimana kalau kita salat pakai baju yang dijahit orang Nasara? Enggak tahu najis atau tidak, ya. Kemudian bagaimana hukumnya? Ya. Dibahas oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Beliau menukil wa qala al-Hasanu fi thiyabi yansijuha al-majusiyyu. Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in rahimahullahu taala, berpendapat tentang baju yang dijahit oleh lelaki Majusi dari Persia. Bagaimana salat dengan baju tersebut atau memakai baju tersebut? Lam yara biha ba'san. Menurut Hasan Al-Basri enggak ada masalah. Hasan Al-Basri mengatakan tidak ada masalah. Karena kita tahu kaidah mengatakan al-aslu fil asya at-taharah. Hukum asal segala sesuatu adalah suci. Sampai ada dalil yang menunjukkan dia najis. Kita pegang apa saja, misalnya ini. Ini hukumnya apa? Saya bilang hukum asalnya suci. Air dalam juga hukum asalnya suci. Sampai kita tahu bahwasanya dia najis atau haram. Hukum asal sesuatu adalah hukum asal segala sesuatu adalah suci dan halal. Kita tidak mengeluarkan sesuatu dari hukum asal sampai ada dalil yang jelas menunjukkan dia haram atau dia najis. Nah, kalau ada pakaian datang dari Cina misalnya atau dari Eropa misalnya atau beli baju di Belanda misalnya, lagi liburan beli baju di Belanda, kita bilang hukum asalnya baju tersebut suci, tidak najis kecuali ada dalil yang menunjukkan dia najis misalnya. Ternyata ternajisi baru kita bilang najis. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan dia najis, ya maka tidak apa-apa kita salat pakai baju tersebut meskipun yang bikin orang kafir. Ya. Baik. Wa qala Ma'mar berkata, ra'aitu Az-Zuhriyya, juga seorang tabi'in Az-Zuhri, yalbasu min thiyabil Yamani, di mana Az-Zuhri memakai pakaian dari negeri Yaman, ma subigha bil baul, yang pakaian tersebut terkena air kencing, tapi dia pakai saja pakaian tersebut untuk salat. Ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah pada dua tafsiran. Jadi Az-Zuhri memakai baju yang sudah terkena air kencing, dia pakai untuk salat. Maka pendapat tafsiran pertama maksudnya meskipun sudah terkena air kencing, yang penting sudah dicuci, tidak mengapa pakai untuk apa? Salat. Tidak mengapa pakai untuk salat. Yang penting najisnya sudah dibersihkan dan tidak usah ragu-ragu, tidak usah ragu-ragu. Maka misalnya kita berjalan di suatu jalan, ternyata celana kita terkena kencing anak kecil misalnya, ya, atau terkena najis, maka kita cuci, kita bersihkan, meskipun masih basah, selama najisnya sudah hilang, kita boleh pakai untuk apa? Salat. Enggak ada masalah. Atau misalnya kita main di rumah teman, kemudian tiba-tiba keluar madhi, terkena celana kita, ya. Maka mau pinjam celana kawan enggak enak ya. Maka kita boleh kucek, kita cuci sampai hilang madhinya, karena madhi najis ya, kita cuci meskipun masih basah belum kering, kita boleh salat pakai celana tersebut. Paham? Ini tafsiran pertama dari Al-Imam Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala. Tafsiran kedua bahwasanya maksudnya pakaian tersebut terkena air kencing dari hewan yang boleh dimakan. Ini pendapat Az-Zuhri sebagaimana pendapat ulama Hanabilah, bahwasanya hewan yang boleh dimakan air kencingnya tidak najis. Maka meskipun pakaian terkena air kencing hewan yang boleh dimakan, boleh salat dengannya. Contohnya air kencing onta. Onta boleh dimakan atau tidak? Boleh. Maka air kencingnya tidak najis. Contohnya sapi. Sapi boleh dimakan atau tidak? Boleh dimakan atau tidak? Boleh. Maka air kencingnya juga tidak najis. Ya. Kambing boleh dimakan atau tidak? Ayam boleh dimakan atau tidak? Air kencingnya tidak najis. Saya enggak pernah lihat ayam kencing ya. Tapi intinya kalau terkena air kencing hewan yang boleh dimakan maka tidak najis. Dan ini pendapat yang lebih benar karena air hewan yang boleh dimakan tidak najis, tidak najis. Berbeda dengan hewan yang haram untuk dimakan, maka hukum asalnya bahwasanya air kencingnya dan kotorannya adalah najis. Ya. Mereka berdalil dengan himar haram untuk dimakan. Maka waktu ada Nabi buang air besar, kemudian ada sebagian sahabat, Ibnu Mas'ud kalau tidak salah, mendatangkan
untuk istijmar dengan batu, 2 batu dari batu, satunya dari kotoran himar yang sudah kering. Maka Nabi mengatakan hadza riksun, ini najis. Hadza rijis, ini najis, ya. Berarti para ulama mengkiaskan bahwasanya seluruh karena himar haram untuk dimakan. Maka Nabi mensifati kotorannya dengan najis, ya. Maka demikian juga seluruh hewan yang haram dimakan, kotorannya juga apa? Najis. Ya, ini juga ada masalah khilaf, namun ini pendapat yang lebih kuat. Di antaranya misalnya kucing boleh dimakan atau tidak? Tidak boleh, maka kotorannya dan kencingnya najis. Hanya saja sebagian ulama memberi keringanan, ya, sebagian ulama Malikiyah, sebagian ulama Hanafiyah, ya. Jika kencing kucing ya sulit untuk dihilangkan maka dimaafkan. Tapi mereka berkata bahwasanya hukum asalnya najis, hanya saja kalau susah untuk dihilangkan seperti kucing di rumah, ke mana dia kencing di tempat tidur, maka sebagian ulama mengatakan tidak mengapa, karena kalau harus semuanya dibersihkan maka ini sangat berat. Sementara Nabi membolehkan kucing untuk berkeliling di rumah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaha minat tawafina alaikum." Sungguhnya kucing termasuk hewan yang berkeliling di rumah, maka tidak diusir, enggak ada masalah. Konsekuensinya mungkin dia kencing di sini, mungkin dia kencing di sana, dan menurut sebagian ulama tidak najis. Kecuali beolnya. Beolnya karena kucing biasanya kalau beol keluar dulu, ya. Tidak sulit untuk menghindar dari beolnya, tapi kalau menghindar dari kencingnya agak sulit. Dari situ sebagian ulama mengatakan tidak mengapa bahwasanya kencing kucing tidak najis karena sebab tersebut. Baik. Kemudian yang ketiga, kata riwayat yang ketiga atau asar yang ketiga, kata Imam Al-Bukhari, wa shalla Aliun fi thawbin ghairu maksur. Dan Ali bin Abi Thalib salat memakai baju yang belum dicuci, maksudnya baju baru. Baju baru belum dicuci, Ali salat pakai baju tersebut. Kembali kepada kaidah asal bahwasanya asal dalam segala sesuatu adalah apa? Suci. Asal dalam segala sesuatu adalah suci. Jadi kalau kita beli baju dimanapun, kita boleh pakai langsung buat sholat. Tidak harus dicuci terlebih dahulu. Kecuali kita lihat ada najisnya, baru kita cuci. Selama tidak kelihatan najisnya, maka kembali kepada hukum asal, bahwasanya dia suci dan boleh untuk dipakai sholat. Ya. Meskipun baju tersebut yang jahit orang kafir. Taib, hadis berikutnya, Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Yahya qala haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Muslim an Masruq an Mughirah ibn Syu'bah. Dari sahabat Mughirah bin Syu'bah qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin faqala, aku suatu hari bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu safar, faqala, kemudian Nabi berkata, ya Mughirah khudhil idawah. Wahai Mughirah, ya, ambillah seember air. Fa akhadhtuha, lalu aku pun mengambil seember air. Fantalaqa Rasulullah sallam hatta tawara anni. Kemudian Nabi ingin buang hajat, Nabi bawa air tersebut. Kemudian Nabi pergi sampai tersembunyi dari pandanganku, Faqadha hajatahu, maka Nabi pun buang hajat. Ini dalil bahwasanya Nabi SAW sebagaimana manusia biasa, beliau juga buang hajat. Dan beliau juga butuh untuk beristinja. Terkadang beliau beristijmar. Karena ada sebagian orang berlebihan mengatakan Nabi SAW tidak buang hajat, ya, ini tidak seperti itu, ya. Nabi SAW ya juga buang hajat. Nabi SAW juga butuh untuk apa? Beristijmar atau beristinja. Ya, karena Nabi diutus ya, min anfusikum, dari diri kalian manusia, agar kita bisa contohi, agar kita bisa jadikan teladan. Allah tidak mengutus utusan dari kalangan malaikat. Seandainya Allah utus utusan dari kalangan malaikat, gimana kita bisa mencontohi malaikat tersebut karena jenis kita yang berbeda? Maka Allah kirim seorang Rasul dari kalangan kita sendiri, kalangan manusia, yang dia mengalaminya apa yang kita mengalami, apa yang kita alami. Beliau mengalami apa yang kita alami. Makanya Nabi SAW juga sakit, Rasulullah SAW juga makan, Rasulullah SAW juga minum, Rasulullah SAW juga menikah, Rasulullah SAW juga buang hajat, ya. Rasulullah SAW juga tidur, Rasulullah SAW juga punya anak, ya. Rasulullah SAW juga meninggal, sebagaimana kita juga meninggal. Intinya, meskipun Rasulullah SAW memiliki kelebihan yang banyak, tapi banyak sifat manusiawinya yang masih sama dengan kita. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Katakanlah sungguhnya aku manusia seperti kalian. Ya, asalnya manusia, kecuali ada kelebihan Nabi diberi wahyu. Maka Nabi SAW faqadha hajatahu, Rasulullah SAW buang hajatnya, wa alaihi jubbatun syamiyah. Ini yang menjadi perhatian kita. Dan Nabi waktu itu memakai jubbah dari negeri Syam. Kita sudah sebutkan negeri Syam tatkala itu dikuasai oleh orang-orang apa? Nasara.
Jadi baju ini baju import. Baju import dari luar negeri yang jahit orang Nasara dan dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah perdagangan, enggak ada masalah ya. Fa dhahaba liyukhrija yadahu min kummiha fadhaqat. Kemudian Nabi setelah itu ingin mengeluarkan tangannya dari lubang baju, namun sulitlah baju tersebut sempit. Fa akhraja, dia ingin keluarkan dari kanan kiri sulit, maka Rasulullah SAW keluarkan tangannya dari bawah baju. Fa akhraja yadahu min asfaliha fa sababtu alaihi, maka aku pun menuangkan air kepada beliau. Fatawaddaa wudu'ahu lis-salat. Setelah itu Nabi pun berwudu sebagaimana wudunya tatkala hendak salat. Wa masa ala khuffaihi, kemudian Nabi waktu wudu Nabi hanya mengusap dua khufnya, tidak melepaskan dua khufnya, hanya mengusap di atasnya. Tsumma shalla, kemudian Nabi pun salat. Baik, kita masuk pada pembahasan berikutnya. Bab karahiyatut ta'arri fi shalat. Bab tentang dibencinya seorang telanjang tatkala sedang salat ya. Seorang tidak boleh terbuka auratnya tatkala sedang salat kecuali dalam kondisi darurat. Dalam kondisi apa? Darurat. Kalau seorang di tengah hutan kemudian tidak ada baju sama sekali ya. Kemudian misalnya bajunya robek, kemudian tiba waktu salat, tidak ada sesuatu yang bisa menutup auratnya, maka dia berusaha salat di balik pohon misalnya, di balik batu meskipun dalam kondisi telanjang. Karena salat tidak boleh ditinggal apapun kondisinya. Apapun kondisinya. Ibadah yang tidak boleh ditinggal apapun kondisinya di antaranya salat. Tapi kalau sengaja bertelanjang maka tentunya tidak boleh dan batalkan salat. Imam Bukhari berkata qala haddatsana Matar ibn al-Fadl, qala haddatsana Rauh, qala haddatsana Zakaria ibn Ishaq, qala haddatsana Amr bin Dinar, qala sami'tu Jabir bin Abdullah yuhadditsu, aku mendengar Jabir bin Abdullah menyampaikan hadis atau menyampaikan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanqulu ma'ahumul hijarah, bahwasanya Rasulullah sallallahu dahulu mengangkat bersama mereka orang-orang Quraisy atau bersama orang-orang di sekitarnya mengangkat batu lil Ka'bah untuk membangun Ka'bah. Yang ini terjadi sekitar 5 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi seorang nabi. Tatkala terjadi peristiwa pemugaran Ka'bah sekitar umur Nabi 35 tahun. Karena Nabi diangkat menjadi nabi umur 40. Ini usia Nabi kata para ahli sejarah sekitar 35 tahun. Waktu itu Ka'bah sudah tidak layak bentuknya, maka direnovasi, dihancurkan sampai rata dengan tanah, kemudian dibangun kembali. Untuk membangun kembali butuh biaya, butuh tenaga, karena harus mencari batu dari tempat yang jauh, kemudian dipikul, dibawa menuju Ka'bah. Di antara orang-orang yang kerjasama dalam mengangkat Ka'bah bersama orang-orang musyrikin adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib yang itu masih musyrik. Wa alaihi izaruhu, Nabi ngangkat batu, beliau pakai sarung. Pakai sarung. Faqala lahu Al-Abbas ammuhu, maka Al-Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi berkata, "Ya ibna akhi, wahai ponakanku, lau halalta izaraka faja'alta ala mankibaihi dunal hijara." Bagaimana kalau kau buka sarungmu terus kau taruh di pundakmu supaya ngangkat batu tidak sakit bahumu. Karena ngangkat batu kan sakit, taruh di bahu. Supaya tidak sakit itu sarung lepas, kemudian taruh apa? Batu. Ya berarti kalau sarung lepas enggak ada di balik sarung. Dan pada zaman tersebut terbuka di sekitar Ka'bah perkara yang biasa, karena di antara bid'ahnya orang-orang musyrikin, mereka tatkala tawaf sering mereka tawaf telanjang. Karena mereka meyakini pakaian yang mereka sudah pakai untuk bermaksiat ini berlaku bagi selain orang-orang Quraisy. Bahwasanya pakaian yang mereka sudah pakai untuk bermaksiat tidak pantas untuk dipakai lagi untuk tawaf. Maka mereka kemudian kalau datang mereka pinjam baju dari orang Quraisy, kalau tidak atau mereka beli, kalau mereka tidak dapat pinjaman atau tidak bisa beli maka mereka tawaf apa? Telanjang. Kebetulan Nabi sedang di sekitar Ka'bah ingin mengangkat batu menuju ke Ka'bah. Maka idenya Al-Abbas bin Abdul Muttalib perkara yang biasa, ya sudah, buka sarungmu, jadikan tempat untuk bertelekan, lapisan untuk meletakkan batu. Qala fahallahu faja'ala ala mankibaihi, maka Nabi pun buka, kemudian dia ingin meletakkan di atas pundaknya, fasaqata maghsyiyan alaihi, tiba-tiba Nabi terjatuh, dipingsankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mau buka, mau taruh, tahu-tahu pingsan. Allah tidak ingin aurat Nabi terlihat. Famaru ya ba'da dzalik uryanan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah terlihat setelah itu dalam kondisi tidak berpakaian atau dalam kondisi telanjang.
Taib. Bab berikutnya bab as-salatu fil qamis was-sarawil wat-tubban wal qaba. Bagaimana hukumnya salat memakai gamis ya. Was-sarawil pakai sirwal yaitu celana panjang ya. Wat-tubban, tubban itu celana pendek yang tidak mungkin cuma sampai di lutut, tidak sampai ke betis, itu namanya tubban. Wal qaba. Al qaba yaitu baju semacam jubah, ada lengan kanan, lengan kiri, tetapi bajunya tidak ada kancingnya. Sehingga kalau orang jalan dipegang baju tersebut. Tetapi dia juga punya lubang kanan, lubang kiri, ya. Tapi kainnya tidak ada kancingnya sehingga orang kalau pegang mau pakai baju tersebut sambil dipegang. Itu namanya qaba. Bagaimana hukum salat di menggunakan baju-baju tersebut? Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Sulaiman bin Harb, qala haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyub an Muhammad, itu Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah, qala dari Abu Hurairah beliau berkata, qama rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang berdiri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasa'alahu anis salati fi thawbil wahid. Maka kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana hukum seorang salat pakai satu lembar kain?" Satu lembar kain saja. Ini sudah kita bahas pada pertemuan lalu. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Awa kullukum yajidu thawbaini?" Apakah semua kalian punya dua lembar kain? Artinya banyak di antara sahabat yang punya kain cuma apa? Satu. Ya. Kalau diharuskan salat pakai dua kain berat bagi mereka. Bisa jadi mereka tidak salat. Karena baju mereka cuma satu lembar. Mereka gunakan untuk apa? Sarungan. Ya. Bagaimana miskinnya para sahabat. Thumma sa'ala rajulun Umar. Kemudian ada seorang bertanya kepada Umar bin Khattab. Faqala, orang itu berkata tentang, "Ya Umar, apakah boleh pakai baju satu saja, satu lembar kain?" Maka Umar menjawab, "Idza wassa'allahu fa'ausi'u." Kalau Allah lapangkan hartamu, ya sudah lapangkan, enggak ada masalah. Ya, pakai baju dua lapis enggak ada masalah, pakai baju yang bagus. Selama kalau Allah mudahkan ya pakai baju yang bagus. Kalau sulit ya jangan dipaksa, satu kain sudah cukup untuk salat. Jama'a rajulun alaihi thiyabahu. Ya, maka seorang kemudian mengumpulkan bajunya untuk dia pakai salat. Shalla rajulun fi izarin warida. Seorang boleh salat kata Umar pakai sarung dan selendang sebagaimana pakaian umrah. Umrah itu izar warida. Itu namanya izar yang di bawah, yang di atas namanya rida. Salat pakai begitu. Dan ini pakaian para sahabat dahulu. Terkadang mereka hanya sarungan saja. Terkadang ada sarungnya, ada apa? Izar, berarti agak kaya sedikit. Kemudian boleh fi izar wa qamis, boleh pakai sarung, pakai jubah, ini lebih kaya lagi. Fi izar wa qaba, atau pakai sarung dan qaba. Qaba tadi pakaian yang ada kedua tangannya tapi tidak ada kancingnya sehingga dipegang. Fi sarawil warida, atau dia pakai celana panjang dan dia pakai selendang. Atau fi sarawil wa qamis, pakai celana panjang dan jubah seperti kita. Di bawahnya celana panjang, di atasnya jubah. Atau fi sarawil wa qaba, atau dia pakai celana panjang dan qaba tadi, baju yang tadi yang ada kedua lengannya tapi tidak ada kancingnya sehingga dipegang. Atau fi tubban wa qaba, atau pakai celana pendek mungkin cuma sampai paha atau sampai lutut. Kemudian pakai qaba, pakai jubah yang menjulur ke bawah tetapi dipegang. Atau fi tubban wa qamis, atau memakai tuban, pakai celana pendek dan jubah. Qala wa ahsabuhu qala fi tubban wa rida, dan boleh juga pakai celana pendek yang di bawah lutut kemudian pakai rida, pakai selendang. Intinya Umar mengatakan kalau punya uang ya salat dua model kain enggak ada masalah. Mau pakai ini dengan ini enggak ada masalah, ya. Yang penting yang di bawah tertutup, yang atas juga apa? Tertutup, itu maksudnya. Artinya mudah ya. Kalau enggak ada baju satu kain juga boleh. Dari sini wallahu a'lam bishawab ya, sebagian orang memiliki kebiasaan tatkala salat dia pakai celana panjang, setelah itu dia pakai sarung lagi ya. Kemudian dia pakai jubah ya. Sebagian mungkin menganggap itu sebagai suatu yang sunnah, khawatirnya dianggap sunnah, namun itu bukan perkara yang sunnah ya. Ya, cukup dua lapis sudah cukup. Ya, sudah pakai celana panjang sama jubah, tidak perlu kasih sarung lagi, tidak harus pakai sarung lagi. Mungkin sebagian ingin agar lebih tertutup, makanya sudah pakai celana panjang, pakai lagi apa? Sarung ya. Kalau menyangka harus seperti itu, maka itu salah. Tidak harus demikian. Di sini Umar menjelaskan,
Pakai celana pendek, pakai jubah selesai, enggak ada masalah. Ya. Pakai celana pendek, pakai koba enggak ada masalah. Pakai celana pendek di bawah lutut kemudian pakai selendang juga enggak ada masalah. Artinya tidak harus kemudian berlapis-lapis tatkala seorang hendak apa? Salat ya. Para sahabat dahulu kain mereka cuma sedikit ya. Mereka salat ya. Kain mereka mungkin tidak tebal atau kemudian tidak sempurna tatkala dililit ya, perkara yang mudah. Maksud saya seorang jangan terlalu berlebih-lebihan ya, kemudian ini begini, ini enggak boleh, ini begini enggak boleh. Enggak juga, sahabat juga salat dulu pakai baju seadanya ya. Yang penting aurat tertutup. Allah alam bisawab. Kemudian hadis berikutnya Al-Imam Bukhari berkata qala haddatsana Asim bin Ali qala haddatsana Ibnu Abi Dhi'b an Az-Zuhri an Salim an Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yalbasul muhrim?" Apa yang dipakai oleh seorang yang sedang ihram? Qala la yalbasul qamis. Jadi ditanya sama Nabi kepada Nabi, orang pakai ihram bajunya apa? Maka Nabi menyebutkan yang dilarang dipakai, yang dilarang dipakai. Seorang yang sedang ihram tidak boleh pakai gamis, tidak boleh pakai jubah. Wala sarawil, tidak boleh pakai celana panjang. Walal burnus, burnus pakaian yang ditempelkan di pundak ya. Wala thauban massahu za'faran, dan tidak boleh pakai baju atau kain yang tersentuh dengan minyak za'faran, wala wars, dan juga minyak wars. Ini nama-nama minyak wangi. Faman lam yajidin na'alain, maka hendaknya pakai 2 sendal. Tapi kalau tidak dapat sendal, falyabisil khuffain, tidak mengapa pakai sepatu kalau tidak punya sendal. Wal yaqta'huma hatta yakuna asfala minal ka'bain. Tapi kalau punya sepatu, sepatunya dipotong, jangan sampai menutup kedua mata kaki. Harus di bawah mata kaki. Kemudian hukum ini diperselisihkan para ulama. Mereka mengatakan mansukh, pakai sepatu tidak usah dipotong, enggak ada masalah. Tapi intinya ini permasalahan tentang apa yang boleh dipakai seorang yang sedang ihram. Dan seorang ihram dia akan salat. Dia akan salat, maka Nabi tatkala melarang baju-baju seperti ini ya, berarti baju yang lain bebas boleh dipakai. Baju yang lain bebas boleh dipakai, di antaranya memakai izar dan rida. Memakai izar dan rida. Kecuali seorang yang tidak mendapat izar, dia boleh pakai celana panjang. Dia boleh pakai celana panjang tatkala ihram. Dan itu Rasulullah sebutkan kemungkinan-kemungkinan tersebut karena zaman dahulu tidak semua orang punya celana panjang. Kenapa Rasulullah SAW kalau tidak punya sendal pakai sepatu? Karena zaman dahulu tidak semua orang punya sendal dan sepatu. Bisa jadi punya sepatu saja, bisa jadi punya sendal saja. Dia mengatakan kalau tidak dapat sarung boleh pakai celana ya. Boleh pakai celana. Dan kalau begitu seorang boleh pakai ihram dengan izar dan apa? Rida, maka dia boleh salat juga dengan pakaian tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Baik, mungkin sampai di sini saja. Yang mau bertanya saya persilahkan, kita buka ruang tanya jawab yang lebih banyak. Masih ada 10 menit sebelum azan. Ustadz, ana seorang istri menikah baru 3 tahun. Punya anak usia 8 bulan. Suami kalau marah sering memukul, menendang dan mencaci maki. Ana pulang ke rumah orang tua mau minta cerai atau khulu. Suami mau menceraikan kalau ana sudah mengembalikan mahar sebesar 20 juta tunai. Uang mahar sudah habis untuk berobat orang tua dan ibu. Mohon nasihatnya apa yang harus ana lakukan. Allah musta'an ya. Jadi laki-laki kalau mukul perempuan ya, dengan tendang ya, saya rasa tidak pantas ya. Mau berkelahi sama laki-laki sama-sama berkelahi sama perempuan ya. Apa namanya ya? Memenang juga memalukan. Apalagi kalau kalah, ternyata istrinya lebih jago. Janganlah, perempuan tuh itu makhluk Allah, tidak pantas untuk ditendang-tendang ya, tidak pantas untuk. Nabi boleh memukul, tapi apa? Dorban ghairu mubarrih. Itu pun tahapan mukul belakangan, dinasihati dulu ya. Ya. Kemudian kalau fa'idhuhunna, kalau sudah dinasihat tidak mau, wahjuruhunna fil madaji', ya. Baru kemudian diboikot. Kalau sudah tidak bisa berubah lagi, baru wadribuhun, pukulah mereka, tapi dorban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak memberi bekas ya. Adapun menendang jadi bengkak, tampar wajah, jadi ini tidak benar, ini tidak benar. Wallahu a'lam bishawab ya.
Ya ini harus urusan kepada walinya, ya. Sampaikan kepada walinya, ya. Siapa kakaknya kayak omnya kayak untuk mengurus dengan suaminya, ya. Mengurus dengan suaminya. Karena apa yang dilakukan oleh suaminya memang tidak pantas, ya. Kalau sang wanita minta cerai boleh, karena dia setiap marah dipukul, setiap marah ditendang. Bagaimana hukumnya pasang gigi palsu, gigi implan secara permanen? Tidak mengapa kalau giginya memang sudah tidak ada atau rusak, ya. Maka boleh pasang gigi yang permanen, karena itu bukan termasuk dari bab memperindah, tetapi memperbaiki yang sudah rusak, ya. Jadi kalau misalnya gigi hilang atau rusak kemudian dipasang gigi tidak ada masalah. Bagaimana hukumnya kita mengadopsi anak yang tidak jelas nasabnya, anak hasil hamil di luar nikah? Kalau kita menolong anak-anak orang kemudian dibuang, kita boleh menolong, ya. Ibunya sudah tidak mengurus dia, ya. Atau kita ingin bantu dia, ya. Tidak ada masalah, ibunya mungkin bapaknya kabur atau hasil zina, kemudian dia tidak mampu merawat sang anak. Dia minta tolong agar kita merawatnya, tidak apa-apa, berbuat baik sama orang, ya. Membantu anak dibiarkan terbuang, mending kita bantu untuk merawatnya. Insyaallah berpahala. Tetapi masalahnya di sini bagaimana hukumnya jika masuk ke dalam kartu keluarga dan akte kelahiran atas nama suami kita, itu yang masalah. Karena kita berbohong akhirnya, ya. Kita berbohong dalam membuat surat-surat anak tersebut. Saya enggak tahu jalan keluarnya bagaimana, tapi intinya membantu anak itu baik, tetapi jangan berbohong. Sampaikan kepada bagian kepengurusan akte, ini anak begini ceritanya, gimana solusinya? Ya. Mungkin ada catatan kaki bisa jadi atau gimana lah. Pokoknya ini anak harus mendapatkan haknya untuk bisa sekolah, punya akte kelahiran, tetapi kondisinya begini, ini bukan anak saya. Ya, biar dipikir sama petugas, ya. Ustadz, kalau pakai jubah tidak pakai celana bagaimana Ustadz? Kalau jubah tersebut menutup dengan penuh enggak ada masalah, ya. Ya, lebih afdal karena jubah itu menutup sampai ke bawah, ya, menutup sampai ke bawah. Secara hukum dia sah. Kalau kain saja dililit sah satu kain, apalagi apa? Jubah. Karena jubah menutup bagian bawah, apalagi kalau jubahnya bukan jubah putih maka tertutup dengan rapi. Beda kalau jubah putih mungkin perlu pakai celana karena bisa khawatir tembus pandang dan yang lainnya. Tapi kalau jubah yang warnanya tebal enggak ada masalah, ya, karena aurat tertutup. Ustaz, apakah saya termasuk suami yang dayuth karena istri saya masih suka bermudah-mudahan dalam membuka hijabnya kepada lelaki non mahram? Padahal saya sudah sering mengingatkannya. Enggak, Anda bukan dayuth, Anda sudah berusaha menasihati, Anda juga tidak suka, ya. Yang dayuth itu kalau membiarkan tidak menasihati. Membiarkan istrinya terbuka auratnya dipandang oleh laki lain, tidak ada kecemburuan. Tapi Anda sudah menasihati. Namanya orang, kita bukan hidup di negeri yang sunnah tersebar di mana-mana, ya. Maka bersabar, ya. Sabar, nasihati. Mungkin waktu Anda menikah dengan dia juga awalnya tidak kenal pengajian. Sekarang Anda sudah kenal pengajian, maka saatnya Anda menasihati istri Anda pelan-pelan. Ustaz, setiap kali saya masuk musola, apakah diharuskan melaksanakan salat tahiyatul masjid seperti halnya masuk masjid? Musola ini ada dua model. Ada musola, maksudnya masjid kecil yang dikerjakan salat 5 waktu di situ, maka itu kita salat tahiyatul masjid. Karena dia sebenarnya masjid, cuma disebut dengan apa? Musola. Ada musola seperti di kantor, ruangan cuma dikasih terpal kemudian salat, ya, tidak 5 waktu. Itu namanya musola, itu tidak perlu tahiyatul masjid. Ketika sedang sholat kemudian celana panjang yang digunakan tiba-tiba sobek di bagian aurat dan memperlihatkan auratnya. Bagaimana hukumnya? Segera tutup. Segera tutup. Kalau tidak bisa ditutup, itu yang masalahnya. Kalau tidak bisa ditutup dan akhirnya kalau bisa ditutup tutup enggak ada masalah. Mungkin dengan apa? Dengan suatu, dengan tisu misalnya, atau dengan songkok sambil dipegang sambil sholat karena darurat enggak ada masalah, ya. Tapi kalau ternyata tidak bisa ditutup sama sekali, kebuka terus, maka batalkan sholat. Batalkan sholat.
Apakah benar bahwasanya Rasulullah SAW nama Nabi Muhammad SAW bukan orang Arab? Nabi SAW orang Arab. Arab tidak ada yang mengingkari hal ini ya. Semua orang tahu Nabi Muhammad apa orang Arab. Cuma Arab itu ada 3 model. Ada namanya Al-Arab Al-Baidah, ada namanya Al-Arab Al-Aribah, ada namanya Al-Arab Al-Musta'rabah. Adapun Al-Arab Al-Baidah itu Arab yang sudah punah. Maka seperti kaum Thamud, kaum Ad. Ya, kemudian ada namanya Al-Arab Al-Aribah, Arab yang disebut Arab asli yang disebut dengan keturunan Qahtan ya, dari Yaman. Yang di bawahnya ada Saba, ada Himyar ya, kemudian ada Al-Azd. Kemudian namanya Al-Arab Al-Musta'ribah yaitu Arab yang merupakan keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail bukan Arab tetapi dia menikah dengan wanita Jurhum ya, maka pernikahan antara Nabi Ismail dengan wanita Jurhum ini Arab asli. Nabi Ismail bukan Arab. Maka hasilnya pernikahan tersebut namanya Al-Arab Al-Musta'ribah. Istilah disebut dengan Arab juga. Ya. Disebut juga dengan Arab. Maka Rasulullah SAW adalah orang Arab. Ustaz, apakah boleh berdoa dalam solat dengan bahasa Indonesia? Boleh dalam sujud. Kalau kita tidak tahu bahasa Arab, kita boleh doa dengan bahasa Indonesia setelah kita. Atau jangan lupa, yang penting kita berzikir, zikir sujud dibaca subhana rabbil a'la wa bihamdihi ya, dibaca. Setelah itu mau berdoa dengan manusia tidak mengapa. Ustaz, bagaimana hukum menerima uang tips dari penumpang yang karena pelayan kita baik, saya dikasih uang tips, saya seorang driver ojek online. Boleh kita menerimanya? Mohon penjelasannya. Kalau ada peraturan dari pemilik Gojek atau pemilik ojek online tidak boleh menerima upah tambahan, maka tidak boleh kita terima. Tapi kalau tidak ada aturan, saya rasa enggak ada masalah. Orang ingin bersedekah ya, tidak ada masalah. Apalagi namanya penumpang datang dan pergi, kita tidak kenal sebelumnya, tahu dia kasih, tidak mengapa insyaallah taala. Ustaz, apakah sah solat kita ketika sudah membuat saf baru sedangkan saf depannya belum penuh? Tentunya kalau sah tetap sah, tetapi tidak afdal. Yang afdal saf depan dipenuhi dulu. Ya. Tetapi kalau buru-buru, kemudian ternyata bikin saf di belakang sebelum saf di depan penuh, maka menyelisih sunnah. Tetapi solatnya tetap apa? Sah. Apa hukumnya menjadikan imam orang yang masbuk karena kita terlambat datang? Lebih utama mana orang yang menjadikan makmum masbuk menjadi imam atau solat sendiri karena terlambat solat? Kalau kebiasaan kita tahu orang dijadikan imam dia mau, maka tidak apa-apa kita jadikan dia imam ya. Meskipun memang masalah ini dibahas oleh para ulama, dia Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan secara hukum tidak dilarang, tetapi kalau dikatakan dianjurkan tidak. Yang dianjurkan kalau jamaah sudah selesai, bikin jamaah baru. Jangan sama orang yang masbuk. Tunggu ada 2-3 orang bikin sendiri. Tidak usah bikin imam masbuk suruh jadi imam paksa. Tahu dia enggak bisa tajwid. Begini dia. Belum tentu. Akhirnya kita merepotkan dia. Terkadang sholat isya misalnya, ternyata dia tajwidnya kurang bagus, hafalannya kurang baik. Kita maksain dia jadi apa? Jadi imam. Ya. Jadi, tetapi itu boleh dilakukan. Tapi yang afdal adalah kita bikin jamaah apa? Jamaah baru. Jamaah baru. Baik, azan ya, azan dulu. Fadhal. Silakan. Baik, ada pertanyaan. Apa hukumnya memakai sarung yang berlubang, bolong di bagian atas sejajar dengan paha? Lubangnya kecil sekitar 1 cm. Jadi sejak awal dia tahu sarungnya apa? Bolong ya. Terus dia pakai, sementara kita tahu paha termasuk apa? Aurat. Jawabannya, wallahu a'lam bishawab, ada khilaf, tetapi pendapat yang lebih kuat kalau ternyata yang tersingkap bukan aurat yang mughalladhah, bukan aurat besar, hanya paha dan itu cuma sedikit, ya, meskipun dari awal maka tidak mengapa kalau ternyata yang tersingkap cuma sedikit. Dalilnya tadi kisah Amr bin Salamah ya radhiyallahu taala anhu, saya bacakan hadisnya ya.
Dari Amr bin Salamah Al-Jarmi qala, diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanadnya yang sahih, intalaka abi wafidan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min qaumihi fa'allamahumus salat. Ayahku datang berkunjung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sebagian kaumnya, beberapa orang dari kaumnya, maka Nabi pun mengajari mereka salat. Wa qala ya ummukum aqra'ukum, maka Nabi katakan kepada Amr dan ayahnya dan orang-orang bersama mereka, yang jadi imam adalah yang paling mahir baca Al-Quran. Fa kuntu aqra'uhum, dan aku ternyata yang paling mahir baca Quran di antara mereka. Faqaddamuni, maka mereka pun menjadikan aku sebagai imam. Fa kuntu a'umuhum wa alayya burdatun li safra'u saghirah, dan aku menjadi imam mereka dan aku memiliki selembar kain yang berwarna kuning yang kecil. Wa kuntu idza sajadtu inkashafa anni, kalau aku sujud kelihatan sebagian auratku. Berarti dari awal dia sudah tahu kecil atau tidak? Dari awal dia kecil. Dia bukan dia tidak sengaja, tapi memang dari awal dia tahu pakaiannya enggak cukup. Jadi kalau sujud pasti kebuka sebagian auratku. Faqalat imra'atun minan nisa, maka sebagian wanita berkata, ada seorang wanita berkata, waru anna aurata qari'ikum. Aurata qari'ikum. Tolong tutup aurat imam kalian. Fashtarau li qamisan umaniyan, maka mereka pun belikan aku sebuah jubah dari Uman. Fama farihtu bi syai'in ba'dal Islam farahi bihi. Sejak aku masuk Islam aku tidak pernah bergembira setelah gembiranya masuk Islam seperti gembiranya aku dikasih baju. Jadi maksud saya Amr bin Salamah sejak awal dia tahu memang sarungnya tidak cukup untuk menutup auratnya. Namun salatnya sah. Ya. Kalau memang kita ternyata pakai sarung, kemudian kita tidak bisa pinjam sarung tatkala itu, atau sudah qomat, ternyata cuma lubang kecil di paha cuma 1 senti, maka yang benar tidak membatalkan salat. Dan kita tahu para sahabat, ya, sangat mungkin kain mereka robek, sarung mereka robek, sangat mungkin. Ya, karena mereka miskin-miskin, ya. Karena mereka miskin. Demikian juga oleh karenanya Ibnu Taimiyah rahimahullah membahas apa syarat khuf. Bagaimana kalau khuf masykuk ada robek-robeknya? Kata Ibnu Taimiyah, kalau selama robek-robek tersebut tidak merubah sepatu tersebut namanya sepatu dan robeknya wajar, tidak lebar secara urf, ini masih dihitung dianggap sedikit, kecil, maka tidak mengapa. Karena kita tahu para sahabat mereka banyak yang miskin. Maka kemungkinan besar sepatu mereka robek itu sangat mungkin, sarung mereka robek juga sangat mungkin, apalagi cuma 1 senti yang biasanya kena rokok. Ada orang merokok kena sarung kita. Menyentuh kemaluan apakah batal wudu? Ini ada khilaf dengan para ulama, ya. Sebagian mengatakan batalkan, sebagian mengatakan tidak membatalkan. Innama huwa bat'atun minka, sungguhnya kemaluanmu itu adalah bagian dari tubuhmu. Kata Nabi tidak ada bedanya kau menyentuh pahamu, menyentuh kepalamu, menyentuh kemaluanmu, toh dia adalah bagian dari tubuhmu. Kalau kau menyentuh kemaluan orang itu baru masalah. Tapi kalau kau menyentuh kemaluanmu sendiri, maka itulah bagian dari tubuhmu, maka enggak ada bedanya menyentuh yang lain. Sebagian ada hadis yang lain mengatakan barang siapa yang tangannya megang kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Maka Syekh Utsaimin rahimahullah menjamakkan kedua hadis ini dengan mengatakan kalau kita menyentuh dengan syahwat, maka itu yang membatalkan wudu. Karena kalau kita menyentuh kemaluan dengan syahwat, meskipun kita sendiri, maka tidak seperti menyentuh kepala kita. Paham? Berarti ada perbedaan. Maka tatkala itu, kalau kita menyentuh kemaluan tidak bersyahwat, tidak membatalkan wudu. Tapi kalau bersyahwat, maka membatalkan wudu. Untuk menjamak dua hadis, wallahu a'lam bishawab. Ini ada yang bertanya tentang masalah masjid yang ada kuburannya. Saya sudah bahas di syarah kitab Tauhid. Coba dicari, mungkin kayaknya ada di YouTube, mungkin ada hukum salat. Coba saja, saya juga belum tahu. Siapa tahu ada yang potong. Tulis saja Firanda salat masjid ada kuburannya. Siapa tahu keluar ya. Habis ini ada gambarnya, agak susah juga ya. Bagaimana hukumnya jika memakai sarung yang tipis ketika solat sehingga pakaian dalamnya terlihat? Apakah solatnya sah? Kalau pakaian dalam yang terlihat ternyata menutup auratnya, maka tidak mengapa. Misalnya pakaian dalamnya ternyata menutup pahanya dan auratnya, ya, maka tidak mengapa. Tapi kalau ternyata terlihat dari luar
saking tipisnya sehingga pahanya kelihatan maka tidak boleh karena syarat tertutupnya aurat tidak boleh syafafah, tidak boleh tembus pandang. Ya, saking tipis tidak boleh tembus pandang. Ketika kita bermakmum saat salat subuh sedangkan imam kita kunut, apakah kita mengangkat tangan atau tidak dan tidak mengaminkan? Ya, kita kalau imamnya kunut, maka kita ikut kunut. Oleh karena kita angkat tangan dan kita mengaminkan. Ya, itu pendapatnya Imam Ahmad rahimahullahu taala, pendapat Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi masalah kunut ini masalah khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Kalau saya boleh bagi, ya, ada beberapa pendapat. Pendapat pertama bahwasanya kunut subuh sunnah, ya, dan itu pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian juga didukung oleh pendapat dari Ibnu Hazm rahimahullahu taala, mazhab Zahiriyah. Jadi Malikiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah mengatakan kunut subuh setiap hari sunnah. Kemudian pendapat yang mengatakan tidak sunnah ada dua. Pendapat yang pertama adalah mazhabnya Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya kunut subuh adalah bid'ah. Ya. Imam Abu Hanifah mengatakan kunut subuh adalah bid'ah. Adapun pendapat Imam Ahmad mengatakan kunut subuh tidak disyariatkan namun tidak disifati dengan bid'ah. Makanya Imam Ahmad mengatakan kalau ada yang kunut maka saya tidak celah. Kalau ada yang kunut subuh saya tidak celah. Bahkan Imam Ahmad berkata seandainya ada seorang kunut subuh tiap hari tapi mendoakan kebaikan bagi kaum muslimin dan mendoakan kecelakaan bagi orang-orang kafir, maka tidak mengapa meskipun tiap hari. Meskipun tiap hari. Adapun Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kemudian Az-Zahabi, ya, beberapa ulama berpendapat sesekali kunut subuh tidak mengapa karena datang dari sebagian sahabat mereka kunut subuh, ya. Ini beberapa pendapat, kalau saya bisa simpulkan pendapat pertama adalah sunnah Malikiyah dan Syafi'iyah dan juga Zahiriyah. Pendapat kedua adalah bid'ah, adalah mazhab apa? Abu Hanifah. Kemudian yang ketiga Imam Ahmad, tidak dianjurkan namun tidak disifati dengan apa? Bid'ah, ya. Dan dia tidak mencela orang yang kunut subuh meskipun tiap hari. Kemudian yang keempat, pendapat yang mengatakan sesekali kunut subuh tidak jadi masalah. Toh Nabi pernah kunut subuh. Sesekali kita kerjakan tidak ada masalah. Kenapa bisa banyak pendapat seperti ini? Karena masalah khilafnya kuat. Masalah khilafnya kuat, insyaallah nanti suatu saat kita akan bahas secara detail dengan sanad-sanadnya agar kita tahu ternyata yang masalahnya permasalahan yang sangat kuat, tidak perlu kita perdebatkan, tidak perlu kita ribut-ributkan, ya. Ente mau kunut silakan, enggak kunut juga enggak apa-apa. Kalau ada imam mazhab Hanafi yang mengatakan kunut subuh bid'ah, khilaf menjadi dua pendapat. Bagaimana kalau seorang makmum salat subuh di belakang imam yang kunut? Maka sebagian ulama Hanafiyah mengatakan tidak perlu angkat tangan, dan sebagian ulama Hanafiyah mengatakan angkat tangan karena status antum adalah apa? Makmum. Dan ini masalah ijtihadiyah. Dari sini kita tahu pendapat banyak. Ya, maka tidak perlu kita kenceng-kencengan masalah ini, ya. Kita kenceng tidak pada tempatnya. Paham? Nanti insyaallah ada pembahasan tatkala sampai masalah kunut subuh kita akan bahas. Saya sendiri tiap hari kunut subuh. Tiap hari karena saya jadi makmum di belakang orang yang kunut subuh. Jadi saya di kampung saya kalau zuhur saya jadi imam. Kalau asar jadi imam. Maghrib isya sering saya jadi imam. Subuh enggak. Katanya ustaz tidak kunut. Ya udah saya jadi imam aja enggak apa-apa. Daripada bertengkar. Baik, mereka baik sama saya, enggak ada masalah. Jadi mereka tahu saya tidak kunut, makanya mereka yang jadi imam. Terkadang mereka, ayo ustaz imam subuh. Cari masalah. Saya enggak mau, ya sudah bapak aja lah. Mereka kadang yang mungkin menghormati Ustaz, enggak ada. Kita bermasyarakat tahu masalah khilafiyah, enggak usah kita kenceng-kencengannya. Kalau nanti mau kenceng masalah syirik, oke lah kenceng, enggak apa. Masalah kunut kenceng-kenceng apa ya? Bolehkah salat memejamkan mata ketika salat? Hukum asalnya salat tidak memejamkan mata. Ya, Rasulullah SAW salat tidak memejamkan mata. Rasulullah SAW melihat, para sahabat juga melihat Nabi SAW, melihat gerakan Nabi SAW.
Kemudian terkadang mereka melihat gerakan jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya para sahabat salat tidak tutup mata. Kecuali kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kecuali memang ada gangguan di depan. Tahu-tahu kita lagi salat ada cewek lewat sudah tutup mata aja. Bukan masih ada tutup mata. Kalau benar-benar mengganggu maka lebih utama tutup mata. Tapi kalau tidak ada gangguan yang wajar-wajar saja, maka jangan tutup mata. Baik, demikian saja kajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan pekan depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.